Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering terjebak dalam permainan ego. Ini seperti bayangan tentang aku yang terasa begitu nyata. Ego menciptakan ilusi yang memisahkan kita dari orang lain, membuat kita mendambakan pujian, menghindari kritik, dan terus-menerus ingin terlihat lebih baik. Pada akhirnya, ego tidak hanya melukai hubungan sosial, tetapi juga menciptakan jurang dalam hati kita sendiri, menjauhkan kita dari kedamaian yang sejatinya selalu ada di dalam diri. Namun, ego tidak hadir sebagai musuh yang terang-terangan. Ia menyusup dalam bentuk keinginan untuk diakui, ketakutan untuk terlihat lemah, atau rasa iri terhadap keberhasilan orang lain. Dalam diam, ego memperdaya kita, menanamkan rasa aku sebagai pusat segalanya. Hidup menjadi perlombaan tak berujung untuk mempertahankan identitas yang rapuh. Akibatnya, kebahagiaan terasa seperti bayangan, ia selalu ada di depan mata, tetapi tak pernah benar-benar dapat diraih. Dalam ajaran Buddha, ego dipandang sebagai salah satu akar penderitaan. Mengalahkan ego bukanlah perkara mudah, tetapi langkah ini adalah pintu menuju kebebasan batin dan pencerahan sejati. Lalu, bagaimana kita mengenali bentuk ego dalam diri? Dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengendalikannya? Video ini akan membantu Anda menggali lebih dalam, menemukan pemahaman baru, dan memberi langkah konkret untuk melangkah menuju kedamaian. Mari bersama Raki Tua, kita jelajahi pemahaman yang sangat berharga ini. Bagian 1, ciri orang dengan ego yang tinggi. Sebelum kita belajar untuk mengendalikan ego, langkah pertama yang perlu kita ambil adalah mengenalinya. Seperti bayangan yang selalu mengikuti tubuh kita, ego seringkali hadir tanpa kita sadari, menyelinap dalam pikiran, ucapan, dan tindakan. Untuk melangkah menuju kedamaian, kita harus mampu menyoroti wajah ego yang tersembunyi. Mari kita lihat beberapa tanda nyata yang menunjukkan bahwa ego sedang memegang kendali dalam hidup kita. Pertama, sulit menerima kritik. Kritik, bagi sebagian orang, adalah seperti cermin yang memperlihatkan kekurangan diri. Namun, bagi mereka yang memiliki ego besar, cermin itu terasa seperti pedang yang menyerang harga diri. Mereka seringkali merasa terancam dan langsung bersikap defensif, bahkan ketika kritik diberikan dengan maksud yang baik. Dalam upaya melindungi citra diri, mereka cenderung menolak untuk melihat inti dari kritik tersebut dan justru memandangnya sebagai serangan pribadi. Ego membuat seseorang sulit mengakui bahwa dirinya bisa salah. Dalam pikirannya, menerima kritik sama dengan merendahkan martabat. Akibatnya, mereka lebih memilih menyalahkan orang lain atau mencari pembenaran daripada menghadapi kenyataan. Padahal, penolakan terhadap kritik justru menjadi penghalang terbesar untuk berkembang dan memperbaiki diri. Bayangkan jika kita mampu melihat kritik sebagai bentuk kepedulian, bukan ancaman. Dalam ajaran Buddha, kritik yang jujur adalah peluang untuk introspeksi dan bertumbuh. Ketika kita melepaskan ego dan membuka hati, kita dapat menerima kritik dengan bijaksana, menjadikannya cahaya yang menerangi jalan menuju kebijaksanaan dan kedamaian batin. Kedua, selalu ingin diakui. Di balik setiap keinginan untuk diakui, sering tersembunyi rasa takut, seperti takut tidak dianggap cukup baik, takut dilupakan, atau takut kehilangan arti diri. Ego membuat kita haus akan pujian dan pengakuan, seolah-olah nilai diri hanya dapat diukur dari penilaian orang lain. Ketika pujian itu datang, ada rasa puas sesaat. Namun, ketika pengakuan tak kunjung tiba, kekecewaan dan rasa hampa pun muncul, membuat kita merasa tidak berarti. Keinginan untuk diakui seringkali membuat kita berusaha keras untuk menjadi sesuatu yang mungkin bukan diri kita. Kita berlomba-lomba menunjukkan kesuksesan, mencari validasi melalui media sosial, atau mengejar prestasi yang terlihat mengesankan. Namun,
Semakin besar dorongan ini, semakin dalam kita terjebak dalam ilusi ego. Alih-alih menemukan kebahagiaan sejati, kita justru semakin jauh dari kedamaian batin. Ajaran Buddha mengingatkan kita bahwa nilai sejati tidak berasal dari pengakuan eksternal, melainkan dari kedalaman hati yang damai. Ketika kita mampu melepaskan kebutuhan akan pujian, kita membebaskan diri dari belenggu ego. Dalam keheningan, kita menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak membutuhkan pengakuan siapapun, karena ia sudah ada di dalam diri kita, siap untuk ditemukan kapan saja kita memilih untuk berhenti mencari di luar. Ketiga, merasa lebih baik dari orang lain. Ego seringkali membuat kita terjebak dalam perasaan superior, seperti merasa lebih baik, lebih pintar, lebih kaya, atau lebih sukses dari orang lain. Dalam pikiran yang dikuasai ego, perbandingan menjadi sarana untuk memperkokoh rasa diri. Kita merasa seolah-olah harus selalu lebih unggul, karena ego memberi keyakinan bahwa kebesaran kita hanya bisa diukur dengan menilai orang lain lebih rendah. Namun, saat kita menganggap diri kita lebih baik, kita justru kehilangan kedamaian sejati yang datang dari kesadaran bahwa kita semua setara, tak terpisahkan oleh status atau pencapaian. Ketika ego mengambil alih, kita sering lupa bahwa setiap orang memiliki perjalanan dan perjuangan yang berbeda. Orang lain yang kita pandang rendah mungkin sedang berjuang dengan tantangan yang tak kita ketahui. Dengan merasa lebih baik dari mereka, kita tidak hanya merendahkan mereka, tetapi juga menutup mata terhadap potensi belas kasih dan empati yang dapat kita bangun. Ego membuat kita terjebak dalam pembagian dunia yang sempit, aku, dan mereka, padahal dunia ini jauh lebih luas dan penuh dengan keindahan jika kita mampu melihatnya tanpa bias. Buddha mengajarkan bahwa kedamaian datang dari penghargaan terhadap kesetaraan dan saling menghormati. Ketika kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain, kita membuka ruang untuk rasa syukur dan kasih sayang. Kita mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak terletak pada merasa lebih baik, tetapi pada menyadari bahwa kita semua memiliki potensi yang sama untuk tumbuh dan berbagi kebaikan. Menghormati orang lain adalah cara terbaik untuk menghormati diri sendiri, dan hanya dengan melepaskan rasa superioritas kita bisa merasakan kedamaian yang sejati. Keempat, susah meminta maaf. Meminta maaf adalah salah satu tindakan paling sederhana. Namun bagi mereka yang dikuasai ego, hal itu terasa seperti mendaki gunung yang terjal. Ego membuat kita sulit mengakui kesalahan, seolah-olah pengakuan itu akan meruntuhkan seluruh harga diri. Dalam pikiran yang dipenuhi ego, meminta maaf dianggap sebagai kelemahan, padahal kenyataannya, itu adalah tanda keberanian dan kekuatan. Saat kita menolak untuk meminta maaf, kita tidak hanya melukai hubungan dengan orang lain, tetapi juga menambah beban di hati kita sendiri. Penolakan untuk meminta maaf seringkali datang dari rasa takut kehilangan kendali atau martabat. Namun, di balik ketegaran itu, ada ketidaknyamanan yang mendalam. Ketegangan dalam hubungan, rasa bersalah yang terpendam, dan jarak emosional dengan orang lain menjadi konsekuensi dari ego yang tidak terkendali. Ironisnya, dengan mempertahankan ego, kita justru kehilangan rasa damai yang kita coba pertahankan. Buddha mengajarkan bahwa meminta maaf adalah bentuk melepaskan, seperti melepaskan ego, melepaskan beban, dan melepaskan penderitaan. Ketika kita dengan tulus mengucapkan maaf, kita tidak hanya menyembuhkan hati orang lain, tetapi juga menyembuhkan hati kita sendiri. Meminta maaf bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa kita cukup kuat untuk mengakui bahwa kita manusia yang tak luput dari kesalahan. Dalam setiap kata maaf yang tulus, ada langkah menuju kedamaian yang lebih dalam, baik bagi diri kita maupun bagi dunia di sekitar kita. Kelima, ketergantungan pada status atau materi. Banyak orang tanpa sadar menjadikan status sosial, jabatan, atau kekayaan sebagai tolak ukur nilai diri.
Ego menciptakan ilusi bahwa semakin tinggi status kita, semakin besar kekayaan kita, maka semakin berharga pula diri kita di mata dunia. Dalam perlombaan untuk memiliki lebih banyak, kita sering lupa bahwa semua yang bersifat materi adalah sementara, dan menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal ini hanya membawa kelelahan batin. Ketika ego memegang kendali, kita merasa identitas kita ditentukan oleh apa yang kita miliki, bukan oleh siapa kita sebenarnya. Namun, seiring waktu, status dan materi tidak pernah benar-benar mampu mengisi kekosongan dalam hati. Ketika kekayaan atau jabatan hilang, ego yang dulu mendominasi seringkali meninggalkan rasa hampa dan kehilangan. Orang yang terlalu bergantung pada materi hidup dengan ketakutan, seperti takut kehilangan apa yang dimiliki dan takut tidak dihargai jika mereka tidak lagi memiliki segalanya. Padahal, nilai sejati seseorang tidak pernah bisa diukur dari angka di rekening bank atau gelar di belakang nama. Dalam ajaran Buddha, kebahagiaan sejati datang dari rasa cukup dan kebebasan dari keterikatan. Status dan materi hanyalah alat, bukan tujuan hidup. Ketika kita melepaskan ketergantungan pada hal-hal eksternal ini, kita menemukan bahwa kebahagiaan sejati sudah ada di dalam diri kita, menunggu untuk disadari. Kesadaran ini bukan hanya membebaskan, tetapi juga membawa kedamaian yang tidak bisa digoyahkan oleh hilangnya status atau materi. Sebab, kebahagiaan yang sejati adalah ketika kita merasa cukup dengan menjadi diri sendiri, tanpa harus membuktikan apa-apa kepada siapapun. Orang dengan ego yang tinggi seringkali menunjukkan ciri-ciri yang mencolok dalam sikap dan perilakunya. Mereka cenderung sulit menerima kritik dan merasa terancam saat pendapat atau tindakan mereka dipertanyakan. Keinginan untuk selalu diakui dan dipuji menjadi salah satu pendorong utama dalam hidup mereka. Sehingga jika penghargaan tidak diterima, mereka merasa kurang dihargai. Mereka juga sering memandang orang lain dengan rasa superioritas, merasa lebih baik atau lebih pintar dari yang lain. Sikap sulit meminta maaf dan ketergantungan pada status atau materi juga menjadi ciri khas mereka, karena ego mereka terkait erat dengan pengakuan sosial dan kepemilikan. Semua ini menciptakan hambatan dalam hubungan dan menghalangi pertumbuhan pribadi yang sejati, karena mereka lebih terfokus pada citra diri yang harus dijaga daripada pada kedamaian batin yang sejati. Bagian 2, 7 langkah mengendalikan ego. Setelah mengenali berbagai wajah ego yang sering menguasai hidup kita, langkah berikutnya adalah belajar untuk mengendalikannya. Mengendalikan ego bukan tentang menghapus jati diri, melainkan membebaskan diri dari ilusi yang diciptakan oleh aku yang semu. Dalam perjalanan ini, diperlukan keberanian untuk menghadapi diri sendiri, kesadaran untuk melihat realita dengan jernih, dan kelembutan hati untuk menerima perubahan. Mari kita telusuri 7 langkah penting yang dapat membantu kita melepaskan diri dari cengkeraman ego dan menemukan kedamaian sejati. Pertama, mempraktikkan kerendahan hati. Kerendahan hati adalah kunci untuk memahami tempat kita di dunia ini. Dalam ajaran Buddha, hiri disebut rasa malu terhadap keburukan, dan ottappa, berarti rasa takut akan konsekuensi buruk dari tindakan yang tidak benar, adalah 2 fondasi moral yang membawa kita pada sikap rendah hati. Dengan menyadari bahwa kita hanyalah bagian kecil dari alam semesta yang luas, kita melepaskan kebutuhan untuk merasa lebih besar dari orang lain. Kerendahan hati tidak berarti merendahkan diri, melainkan pengakuan tulus bahwa kita semua terhubung dan setara dalam perjalanan hidup ini. Saat kita mempraktikkan kerendahan hati, ego mulai kehilangan cengkeramannya. Kita tidak lagi merasa harus selalu menang dalam perdebatan atau mendominasi orang lain. Sebaliknya, kita belajar untuk mendengarkan, menerima perbedaan, dan menghormati pandangan orang lain tanpa merasa terancam. Dalam kerendahan hati, ada keindahan untuk belajar dari setiap orang, bahkan dari mereka yang terlihat lebih sederhana dari kita. Setiap manusia membawa pelajaran, dan hanya dengan hati yang rendah kita dapat menerimanya.
Kerendahan hati juga membawa kedamaian batin. Dengan tidak lagi memaksakan diri untuk menjadi yang terbaik, kita membebaskan diri dari tekanan dan kompetisi yang tak perlu. Kita mulai melihat dunia dengan perspektif yang lebih luas, menyadari bahwa nilai kita tidak terletak pada seberapa besar kita terlihat di mata orang lain, tetapi pada seberapa tulus kita melayani dan menghormati kehidupan. Dalam kerendahan hati, kita tidak hanya menemukan kedamaian, tetapi juga hubungan yang lebih dalam dengan orang lain dan alam semesta. Kedua, berlatih kesadaran diri. Kesadaran diri adalah cahaya yang mampu menerangi kegelapan ego. Dalam kehidupan yang penuh dengan kebisingan dan distraksi, seringkali kita terjebak dalam pikiran dan emosi yang datang begitu saja tanpa kesadaran. Namun, ketika kita melatih diri penuh kesadaran, kita mulai mengenali setiap pikiran dan perasaan yang muncul dengan lebih jernih. Dengan melihatnya tanpa penghakiman, kita dapat memahami kapan ego mulai mengambil alih dan mengarahkan tindakan kita. Kesadaran ini memberi kita kekuatan untuk menghentikan arus ego sebelum ia berkembang lebih jauh, membawa kita kembali ke pusat ketenangan. Pikiran dan perasaan kita seringkali datang seperti ombak di lautan, dan tanpa kesadaran, kita akan tenggelam dalam arusnya. Tetapi, dengan latihan kesadaran diri, kita belajar untuk mengamati ombak tersebut tanpa terlarut di dalamnya. Kita menyadari bahwa setiap perasaan, baik itu marah, cemas, atau iri, hanyalah fenomena sementara. Mereka tidak perlu menguasai kita, karena kita bukanlah perasaan atau pikiran kita. Dengan memisahkan diri dari arus ego, kita menemukan kebebasan untuk merespons kehidupan dengan lebih bijaksana, tidak terikat pada reaksi otomatis yang seringkali didorong oleh keinginan dan ketakutan. Kesadaran diri bukan hanya tentang memantau pikiran, tetapi juga tentang menerima diri kita dengan segala kekurangan dan kelebihan. Ketika kita dapat mengenali ego yang muncul dan dengan lembut melepaskannya, kita membuka ruang bagi kedamaian batin yang lebih dalam. Dalam keheningan pikiran, kita menemukan kedamaian sejati yang tidak tergantung pada keadaan eksternal. Dengan berlatih mindfulness, kita mengundang kesadaran penuh dalam setiap momen, menjadikan setiap langkah sebagai kesempatan untuk tumbuh dan mendekatkan diri pada kedamaian yang lebih besar. Ketiga, mengembangkan empati dan kasih sayang. Empati dan kasih sayang adalah dua kekuatan yang mampu mengubah hidup kita. Dalam ajaran Buddha, karuna atau empati, dan metta atau kasih sayang, adalah jalan yang mengarah pada kedamaian sejati. Dengan melatih diri untuk memahami perspektif orang lain, kita mulai melihat dunia melalui mata mereka, merasakan penderitaan mereka, dan berusaha untuk meringankannya. Kasih sayang yang tulus tidak mengenal syarat, tidak mengharapkan balasan, dan hadir tanpa membedakan siapapun. Dengan melatih empati, kita mulai memahami bahwa kita semua berjuang dengan cara kita sendiri, dan hanya dengan saling mendukung kita bisa menemukan kedamaian bersama. Empati mengajarkan kita untuk menurunkan ego, karena saat kita benar-benar mendengarkan dan merasakan apa yang dirasakan orang lain, kita menyadari bahwa kita tidak lebih tinggi dari mereka. Kasih sayang menghapuskan rasa superioritas dan menggantikannya dengan rasa kedekatan dan kebersamaan. Ketika kita memberikan cinta tanpa syarat, kita melepaskan keinginan untuk merasa lebih unggul dan menerima bahwa kita semua sama, saling membutuhkan dalam perjalanan hidup ini. Empati membuka hati kita, sementara kasih sayang membuatnya tetap terbuka, tak terkunci oleh ego. Mengembangkan karuna dan metta membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Kita mulai melihat bahwa kebahagiaan sejati terletak pada memberi, bukan pada menerima. Ketika kita mampu menyebarkan kasih sayang tanpa mengharapkan apapun, kita akan merasakan kedamaian yang jauh lebih besar dari apapun yang bisa diberikan ego. Dalam setiap tindakan empati dan kasih sayang, kita melepaskan beban ego dan menemukan kebahagiaan yang datang dari hubungan yang tulus, bebas dari perasaan ingin lebih baik atau lebih unggul. Keempat, melepaskan keinginan untuk mengontrol segalanya.
Keinginan untuk mengontrol segala hal seringkali berakar dari rasa takut dan ketidakpastian. Kita cenderung berusaha mengatur setiap aspek hidup, berharap bahwa dengan begitu kita bisa menciptakan kenyamanan dan kestabilan. Namun, dalam kenyataannya, banyak hal yang berada di luar kendali kita. Ketika kita berpegang pada kontrol yang berlebihan, kita justru menciptakan ketegangan dan kecemasan yang tak perlu. Dalam ajaran Buddha, ada pelajaran berharga yang mengajarkan kita untuk menerima kenyataan apa adanya, dengan penuh ketenangan dan kebijaksanaan. Tidak semua hal bisa dikendalikan, dan itu adalah bagian dari hidup yang harus kita terima. Melepaskan keinginan untuk mengontrol segalanya bukan berarti menyerah atau tidak peduli, melainkan sebuah pengakuan bahwa hidup berjalan dengan caranya sendiri. Kita hanya bisa mengendalikan reaksi kita terhadap setiap situasi. Ketika kita berhenti memaksakan kehendak, kita mulai merasakan kedamaian dalam ketidakpastian, karena kita tahu bahwa kita cukup kuat untuk menghadapi apapun yang datang. Seperti sungai yang mengalir tanpa melawan arus, kita juga bisa menjalani hidup dengan lebih ringan, membiarkan aliran kehidupan membawa kita ke tempat yang lebih baik tanpa harus melawan setiap gelombang. Dengan melepaskan keinginan untuk mengontrol, kita memberi ruang bagi diri kita untuk berkembang dengan cara yang lebih alami. Kita belajar untuk hidup dengan lebih ikhlas, menghargai momen-momen kecil, dan menerima segala perubahan yang datang tanpa rasa takut atau penolakan. Dalam kebebasan ini, kita menemukan kedamaian yang lebih dalam. Kita belajar bahwa meskipun hidup tidak selalu dapat dikendalikan, kita selalu memiliki pilihan untuk meresponsnya dengan kasih sayang, kebijaksanaan, dan ketenangan hati. Kelima, melatih kesabaran dan kesederhanaan. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh dengan standar tinggi, seringkali kita terjebak dalam kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Kita melihat pencapaian orang lain dan merasa seolah-olah kita belum cukup atau belum mencapai yang sama. Namun, ajaran Buddha mengajarkan kita untuk melepaskan kebiasaan tersebut dan melatih kesabaran serta kesederhanaan dalam hidup. Dengan berhenti membandingkan diri dengan orang lain, kita memberi ruang bagi diri kita untuk berkembang dengan cara kita sendiri, dalam waktu yang kita butuhkan. Setiap perjalanan adalah unik, dan hidup tidak perlu dipaksakan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Kesederhanaan mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar bermakna, seperti kebersamaan dengan orang yang kita cintai, atau kedamaian dalam melakukan sesuatu dengan penuh perhatian. Ketika kita mengurangi keinginan untuk mengejar sesuatu yang lebih besar atau lebih banyak, kita mulai merasakan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Sebuah senyum, momen hening di pagi hari, atau secangkir teh yang dinikmati dengan penuh perhatian bisa memberikan kebahagiaan yang jauh lebih mendalam daripada pencapaian yang berfokus pada ego. Kesabaran membantu kita menerima proses hidup, tanpa terburu-buru, dan tanpa merasa harus lebih cepat atau lebih hebat dari orang lain. Kesabaran dan kesederhanaan memberi kita ketenangan dalam menjalani hidup. Dengan melatih diri untuk tidak membandingkan diri dan fokus pada apa yang benar-benar penting, kita menemukan kebahagiaan yang tidak bergantung pada kesuksesan luar. Kita mulai belajar untuk hidup dengan lebih penuh, dengan menghargai setiap momen tanpa beban atau tekanan. Dalam kesederhanaan, kita menemukan kedamaian yang sejati, karena kita tidak lagi terjerat oleh keinginan yang tak pernah ada habisnya. Tetapi sebaliknya, kita menjadi lebih dekat dengan diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Keenam, belajar dari kritik. Kritik seringkali datang dengan cara yang tak terduga, dan kadang bisa terasa menyakitkan. Namun, dalam ajaran Buddha, kritik dipandang bukan sebagai ancaman terhadap harga diri kita, melainkan sebagai peluang untuk bertumbuh dan berkembang. Alih-alih merespons dengan rasa defensif atau marah, kita diajak untuk mendengarkan kritik dengan hati terbuka, tanpa penolakan. Dalam setiap kata yang terkandung dalam kritik, kita dapat menemukan benih-benih pembelajaran yang berharga, yang akan membantu kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri.
Menerima kritik dengan lapang dada membutuhkan kedewasaan dan keberanian untuk melihat diri kita dengan jujur. Bukannya menyalahkan orang yang memberi kritik, kita bisa menggunakan momen itu untuk introspeksi dan mencari tahu bagian mana dalam diri kita yang perlu diperbaiki. Dalam proses ini, kita tidak hanya belajar tentang bagaimana berinteraksi dengan orang lain, tetapi juga tentang diri kita sendiri. Ketika kita mampu melihat kritik sebagai cermin, kita membuka peluang untuk tumbuh lebih bijaksana, lebih rendah hati, dan lebih menerima kekurangan diri. Dengan belajar dari kritik, kita melatih diri untuk tidak terikat pada ego yang rapuh dan mudah terluka. Kita mulai memahami bahwa kritik bukanlah tanda kelemahan, tetapi kesempatan untuk berkembang. Ketika kita mampu menerima kritik dengan penuh kesadaran, kita memberi diri kita kesempatan untuk terus bertransformasi. Dalam setiap kritik yang diterima dengan hati yang terbuka, kita belajar melepaskan kebanggaan ego dan membuka ruang untuk kebijaksanaan yang lebih dalam. Ini adalah langkah kecil menuju kedamaian sejati yang datang dari penerimaan dan pertumbuhan. Ketujuh, berlatih meditasi. Meditasi adalah pintu yang membawa kita menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan dunia di sekitar kita. Dalam kesunyian dan kedamaian meditasi, kita mulai menyadari bahwa ego, dengan segala keinginan dan kecemasannya, hanyalah ilusi yang sementara. Saat kita duduk dengan tenang, mengatur napas, dan menenangkan pikiran, kita melihat dengan jelas betapa sering ego mendikte cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Meditasi memberi kita ruang untuk menyadari bahwa kita bukanlah ego kita, dan memberi kita kebebasan untuk melepaskan segala beban yang dibawa oleh keinginan dan kecemasan yang tak berujung. Dengan berlatih meditasi secara konsisten, kita mulai merasakan kedamaian yang lebih mendalam, yang tidak tergantung pada keadaan eksternal. Kita belajar untuk tidak lagi terperangkap dalam arus pikiran dan perasaan yang dikendalikan oleh ego, melainkan mengamati semuanya dengan kesadaran yang penuh. Dalam momen-momen meditasi, kita menemukan ketenangan di balik hiruk-pikuk kehidupan, dan dari sana, kita menyadari bahwa kedamaian sejati bukanlah sesuatu yang perlu dikejar, tetapi sesuatu yang selalu ada, menunggu untuk kita temukan dalam keheningan. Melalui meditasi, kita bukan hanya menenangkan pikiran, tetapi juga belajar untuk melihat diri kita dengan lebih jelas dan lebih penuh kasih. Setiap latihan membawa kita lebih dekat pada kesadaran bahwa kita tidak perlu membuktikan apapun kepada dunia atau diri kita sendiri. Kita sudah cukup sebagaimana adanya. Dalam kesunyian meditasi, kita belajar untuk melepaskan kontrol, menerima ketidaksempurnaan, dan membiarkan ego yang penuh keinginan itu perlahan menghilang. Ketika kita bisa merasakan kedamaian di dalam diri, kita akhirnya memahami bahwa kedamaian sejati datang dari dalam, dan bukan dari apa yang kita miliki atau capai. Ego seringkali membatasi pandangan kita terhadap kehidupan, menciptakan jarak antara kita dan kedamaian sejati yang sudah ada di dalam diri kita. Kita terjebak dalam ilusi bahwa kebahagiaan berasal dari pencapaian eksternal, seperti status, materi, atau pengakuan. Padahal kebahagiaan sejati justru datang dari dalam hati yang bebas dari keinginan dan ketakutan. Dengan mengenali tanda-tanda ego yang muncul dalam hidup kita dan berkomitmen untuk mengendalikannya, kita mulai membuka diri pada kedamaian yang lebih mendalam. Kedamaian ini tidak bergantung pada keadaan di luar, tetapi pada cara kita menyikapi kehidupan dengan hati yang penuh kasih dan kebijaksanaan. Ajaran Buddha mengingatkan kita bahwa perjalanan menuju kebahagiaan sejati adalah perjalanan batin. Ketika kita berhenti mengejar apa yang bersifat sementara dan mulai mencari kedamaian dalam diri, kita menyadari bahwa kita sudah memiliki segala yang kita butuhkan untuk hidup dalam kedamaian. Setiap langkah kecil dalam melatih kesabaran, kesadaran diri, dan kasih sayang adalah bagian dari perjalanan menuju kebahagiaan yang tidak tergantung pada apa yang kita miliki, tetapi pada siapa kita sebenarnya. Kita semua memiliki potensi untuk menjadi lebih bijaksana, lebih penyayang, dan lebih damai, jika kita mau membuka hati untuk belajar dan berkembang.
Mari kita terus berlatih, merenung, dan melangkah dengan penuh kesadaran, agar ego tidak lagi menguasai hidup kita. Ketika ego ditundukkan, kita memberi ruang bagi kebijaksanaan dan kasih sayang untuk tumbuh, membawa kita lebih dekat pada pencerahan yang sesungguhnya. Dalam perjalanan ini, kita belajar untuk hidup dengan lebih penuh, lebih sadar, dan lebih damai. Sebab, kedamaian yang sejati tidak ditemukan di luar sana, tetapi ada dalam setiap hembusan napas, setiap langkah, dan setiap momen yang kita jalani dengan hati yang terbuka. Jika video ini bermanfaat, mari dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe. Bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakit Tua, kita terus membina diri di jalan Buddha, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.